Di Kabupaten Sidoarjo kita berkumpul, guru pijok penuh semangat dan teguh. Gelombang 2 kelas 27, bersama-sama maju tak pernah surut. PKGPJOK kita jalani, untuk terus belajar, untuk beli yang pasti. Bimbingan terbaik untuk generasi Sidoarjo bangga dengan dedikasi. Kepada yang terhormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kepala Aziza, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Negeri 1, syukur alhamdulillah hari ini di kelas SMP ini kita bisa berkumpul bersama untuk menghadiri acara desiminasi berkat tiga lagi tema P5 bangunlah jiwa raga yang akan bangunlah jiwa raga dari guru Jogja. Sahabat serta salam semoga tetap digerakkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan syafaat nanti bisa menemani kita di hari akhirat. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara di siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka acara di siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya sambutan atau kata dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Vita Nurul Aziza, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Negeri 1, khusus Bapak Ferry dan Ibu Ainur. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan diseminasi rencana tindak lanjut terancam program berbasis proyek komunitas belajar sekolah dengan tema P5 bangunlah jiwa dan raganya. Kami mohon dalam kegiatan ini Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan baik dan hasilnya bisa kita aplikasikan dalam kegiatan pembelajaran kita di kelas, terutama dalam memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik. Semoga membawa manfaat dan Bapak Ibu Guru semuanya ini bisa mengembangkan inovasi pembelajarannya, kreativitasnya, sehingga pendidikan di SDN Negeri 1 ini bisa semakin berkembang, khususnya dalam bidang pendidikan jasmani dan olahraga. Baik, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya buka acara diseminasi ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kegiatan diseminasi kita bisa lanjutkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Vita Nurul Aziza. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi diseminasi oleh Bapak Ibu Guru PJK SDN Negeri 1 kepada Bapak Ferry Junaidi, disilakan. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Ainur. Kepada Bapak Ferry Junaidi, disilakan. Terima kasih Bu Ena atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Vita Nurul Aziza, dan rekan-rekan guru yang kami hormati. Kami sebagai keluarga di sini akan menyampaikan tentang definisi
rencana tindak lanjut rancangan program berbasis proyek. Di sini Bu, kami sebagai guru olahraga kemarin waktu mengikuti diseminasi itu ada masukan yaitu tentang KBS Bu, yaitu komunitas belajar sekolah. Kemarin saya mendapatkan materi itu, saya mengutarakan kepada fasilitator bahwa tempat saya belum ada Pak. Kalau akademi ini itu ada, saya bilang seperti itu Bu. Jadi disarankan untuk tempat kita mengajar Bu, diusahakan ada KBS Bu, bukan kebun binatang Surabaya ya, tapi komunitas berbasis belajar sekolah. Jadi seperti itu Bu, untuk kegiatan yang ada di sekolah kita, yaitu misalnya dengan satu paralel ada permasalahan di kelas, kita bicarakan saat ada 1 bulan sekali komunitas belajar sekolah itu usulan nanti kedepannya seperti itu. Karena dengan seperti itu permasalahan di sekolah itu bisa diselesaikan dengan kerjasama seluruh guru. Itu aja yang perlu saya sampaikan tentang KBS itu. Sekarang saya lanjutkan dengan materi yang akan saya jelaskan tentang yang pertama, yaitu bangunan jiwa dan raganya. Di sini kita akan memberikan materi yaitu senam Bu. Senam yang tujuannya itu tadi menyiapkan bangun jiwa dan raganya. Lanjut Bayu, saya akan menjelaskan tentang kenapa kok saya pilih senam. Yang latar belakangnya yaitu di masa sekarang ini semuanya didapatkan dengan mudah, seperti cara mendapatkan makanan tanpa pergi ke suatu tempat seperti itu. Di sini senam fit and fun, yaitu memberikan pendekatan yang menyenangkan Bu, dan menarik untuk meningkatkan aktivitas fisik dengan kombinasi gerakan-gerakan inovatif dan kreatif. Itu latar belakang yang membuat kita untuk mengadakan proyek seperti ini Bu. Lanjut Bu Ayu. Yaitu tujuannya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Yang pertama yaitu memfasilitasi minat berolahraga peserta didik di sekolah. Yang kedua, membuat aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran peserta didik. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik sehat fisik, sehat rohani, dan sehat sosial. Yang keempat, penerapan pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, dan sport education atau model. Nah ini Bu, saya akan menjelaskan SEM atau SEM. Di sini bukan guru olahraga saja yang bisa mengadakan sport education ini. Di sini guru kelas juga bisa. Sport education ini yaitu melibatkan seluruh siswa, bukan gurunya. Guru cuma membimbing, mengarahkan, tapi kegiatannya semuanya diserahkan kepada siswa. Sekedar ini pengetahuan, bukan olahraga saja. Namanya sport itu bisa olahraga, tapi di sini guru kelas pun bisa mengadakan sport education. Model misalnya lomba baca puisi atau lomba apa yang berhubungan dengan siswa kita. Guru kelas akan membimbing anak-anak supaya ada yang menjadi pembawa acara, ada yang menjadi sebagai panitia. Jadi semuanya diserahkan kepada siswa. Yang namanya itu sport education model, bukan olahraga saja. Di sini ditekankan semua guru bisa untuk mengadakan sesi seperti ini, terutama di akhir pembelajaran atau di akhir semester itu. Saya lanjutkan untuk yang kelima, pentingnya melestarikan budaya bangsa. Itu tujuan program dari produk kami tentang senam. Lanjut lagi. Capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, tujuan yang pertama, 1, peserta didik dapat meningkatkan tingkat
secara signifikan. Di sini ya siswa dituntut apa? Untuk lebih kreatif supaya apa? Bugar. Selama ini siswa saya kalau saya lihat itu ya memang kelihatannya sehat, tapi belum tentu bugar. Karena apa? Kalau bugar itu siswa juga sehat, juga bugar. Tapi kalau sehat belum tentu bugar. Itu perbedaannya. Contoh, anak ini sehat, ceria, tapi kalau suruh lari, pegel. Nah itu namanya bukan bugar, bukan bugar. Anak itu sehat tapi belum bugar. Kan ada kan contoh kan? Anaknya sehat, ceria. Kamu lari 5 kali, aduh pak, 1 kali udah capek. Nah, anak itu memang sehat tapi belum bugar. Itu perbedaannya di sini. Jadi anak itu supaya lebih bugar, aktivitas apapun yang dilakukan di sekolah bisa dia ikuti dengan baik. Contoh belajar, Pak, tentang matematika, Pak sudah pusing Pak. Nah itu berarti anak itu belum bugar. Saya lanjut. Kontribusi dan peran utama peserta didik. Peserta didik dan kan memberikan masukan melalui survei dan partisipasi dalam sesi ide preferensi. Yang kedua, peserta didik akan terlibat dalam pemilihan jadwal dan jenis aktivitas melalui sesi konsultasi. Yang berikutnya, hasil yang diharapkan peningkatan kebugaran fisik setiap peserta didik. Yang kedua, partisipasi aktif dalam program latihan. Tujuan yang kedua yaitu yang harus dicapai yaitu peserta didik dapat bekerjasama secara efektif dalam kelompok dan menghargai kontribusi setiap anggota. Yang berikutnya, kontribusi dan peran utama peserta didik. Peserta didik akan memberikan ide dan gagasan kreatif mereka dalam sesi latihan. Peserta didik akan berperan sebagai anggota kelompok menghargai kontribusi masing-masing. Hasil yang diharapkan, pengembangan keterampilan bekerja dalam tim. 2. Presentasi aktif, kreatif, dan kolaborasi dalam kompetisi senam. Di sini anak didik kita disuruh melakukan kerjasama sosial yang diterapkan, baik itu sesama temannya, meskipun teman sejawat tetap ada hubungan yang baik, kerjasama seperti itu. Di sini anak disuruh untuk melakukan kerjasama, melakukan kegiatan dan ide-idenya bisa dituangkan di dalam pembelajaran atau kelompoknya. Berikutnya capaian. Di sini capaian yang ketiga yaitu merangsang kreativitas dan inovasi capaian yang diharapkan. Berikutnya yang keempat yaitu mendorong kedisiplinan dan kemandirian. Di sini siswa disuruh untuk menghargai dan menghormati masukan-masukan dari temannya, disiplin waktu maupun disiplin dalam hal latihannya. Karena ini senam ini yaitu senam mandiri yang masuk dalam kurikuler, yaitu di luar jam pembelajaran olahraga. Seperti itu. Berikutnya. Nah, di sini selanjutnya itu struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Di sini saya mengambil murid atau peserta didik yaitu kelas 5 dan kelas 6 fase D, usianya 9 sampai 11 tahun. Ruang dan waktu pelaksanaan yaitu lapangan sekolah atau tempat aman, tempat yang aman maksudnya itu. Pelaksanaan setiap hari Jumat, minggu ke-1 dan ke-3. Totalnya ada 10 pertemuan. Jadwal kegiatan ada minggu ke-1, minggu ke-2 pengenalan sejarah lagu daerah dan teknik gerakan. Minggu ke-3 dan ke-4 demonstrasi gerakan. Minggu ke-5 dan ke-6 latihan praktis. Minggu ke-7 dan 8 pengembangan kreativitas.
minggu ke-9 dan 10 persiapan dan melaksanakan festival senam Fit and Fun. Anggota komunitas belajar sekolah ini ada kolaborasi Ibu, Bapak dan Ibu guru. Di sini kami akan berkolaborasi dengan satu guru kelas atau wali kelas, orang tua siswa, dan ibu kepala sekolah yang memberikan izin kepada kita bahwa di sekolah ini ada kegiatan yaitu tentang senam seperti itu. Berikutnya, yang berikutnya saya silakan kepada Bu Ainun, kami persilakan. Terima kasih. Mohon izin juga teman-teman, saya melanjutkan untuk komponen berikutnya adalah pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jadi ada beberapa aset yang kita miliki. Yang pertama ada sumber daya manusia, ya, termasuk satu guru BCOK, ada guru kelas dan wali kelas dan orang tua siswa. Yang kedua ada sumber daya fisik, lapangan sekolah. Lapangan sekolah yang akan kita gunakan sebagai lokasi yang aman untuk anak-anak beraktivitas. Untuk ruang kelas, rumahnya untuk sesi teori, diskusi dan refleksi serta refleksi mengenai sejarah dan lagu tradisional. Berikutnya ada sumber daya informasi dengan internet. Penggunaannya menggunakan modul dan materi pembelajaran yang sudah mengenal senam Fit and Fun. Yang berikutnya ada sumber daya online, menggunakan video tutorial dan sumber daya online lain untuk memperkaya pembelajaran dan memberikan contoh visual tentang cara, teknik dan variasi senam Fit and Fun. Rencana dan evaluasi. Rencana evaluasi membentuk tim yang terdiri dari guru dan anggota komunitas. Yang kedua, mengembangkan instrumen evaluasi dengan cara survei, pengambilan langkah, dan kriteria observasi. Yang kedua, pengumpulan data, mengumpulkan data secara berkelanjutan selama dan setelah program senam Fit and Fun. Lalu melakukan survei, wawancara, refleksi, observasi sesuai jadwal yang ditentukan. Analisis datanya mengenai menganalisis data yang diperlukan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan area yang perlu diperbaiki, dan membandingkan hasil dari berbagai sumber untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Laporan, menyusun laporan evaluasi yang mencakup temuan utama kesimpulan dari program senam Fit and Fun, lalu membagikan laporan ke semua pemangku kepentingan seperti orang guru, orang tua, siswa, dan komunitas. Tidak lanjutnya, mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan hasil evaluasi dan rencana perbaikan. Lalu mengimplementasikan rekomendasi perbaikan untuk program berikutnya. Komponen yang terakhir, kemungkinan tantangan. Satu, yaitu kurangnya antusias dan partisipasi siswa. Tantangannya mungkin ada beberapa siswa yang tidak merasa tertarik atau merasa nyaman untuk mempelajari senam ini. Solusinya, menciptakan elemen kompetisi dan hadiah untuk meningkatkan motivasi. Jadi kita adakan lomba motivasi, dikasih ada namanya, ada hadiahnya. Lalu mengajak siswa berpartisipasi dan mengajak kegiatan agar merasa mereka memiliki lebih tertarik dan berpartisipasi. Ini yang dijelaskan Pak Heri dan Hussein. Jadi mengajak siswa ikut dalam berkontribusi ke
keinginan mereka seperti apa. Jadi kita ada bersama untuk belajar berdiskusi tentang apa yang mereka pilih, yang menurut mereka itu mudah dan dapat dipelajari. Yang berikutnya, ketidakmampuan mengakomodasi semua siswa. Tantangannya, program ini mungkin tidak diberlakukan untuk semua, karena mungkin hanya kelas besar, seperti kelas 5 dan kelas 6. Ya, jadi saya kelas 5 dan kelas 6, karena mereka akan mencari gerak dan musiknya sesuai keinginan mereka. Ya. Kalau kelas 1 dan 2 mungkin belum bisa karena perlu pendampingan. Koreografinya mungkin belum bisa. Ya. Berikutnya adalah kurangnya dukungan orang tua. Beberapa orang tua mungkin merasa atau melihat tidak penting bahwa program ini dan mereka tidak mendukung. Solusinya mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menjelaskan manfaat program ini agar bisa membantu perkembangan anak. Lalu mengajak orang tua untuk berpartisipasi dan kegiatan langsung dampak positif dari program ini. Ya, demikian presentasi dari saya. Program P5 Bangunan Jiwa dan Raganya mungkin saat atau kapan bisa dimasukkan kurikulum untuk kelas 5 dan 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Guru dan Ibu Ainul Rahma yang telah memaparkan materi destinasi dengan sangat gamblang. Kira-kira Bapak Ibu wali kelas yang ada di sini bisa menerangkan? Sudah ada gambaran? Nah, kalau saya tadi menangkap sedikit dari program destinasi Bapak Ferry dan Ibu Ainul terkait SEM, Sport Education Model. Nah, itu kurang lebih apa dengan pemikiran saya. Jadi kita sebagai wali kelas mengadakan suatu proyek yang mana anak-anak itu terlibat langsung baik di kegiatan maupun di kepanitiaan. Seperti itu jadi kalau yang di fit and fun itu hanya nama dari program aja. Kalau yang di program fit and fun itu anak-anak diajak berdiskusi, gerakannya anak yang menentukan sendiri, gerakan musik itu anak-anak itu ya yang menentukan sendiri. Jadi guru di sini tugasnya hanya sebagai fasilitator. Ya, benar seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu, destinasi rangkuman destinasi hari ini, benar ya? Dan mungkin Ibu Bapak wali kelas sudah mungkin menerapkan, cuma selama ini kita tidak merasa. Ya, selama ini kita tidak merasa menerapkan langkah-langkahnya dari awal sampai akhir. Tapi dengan pemaparan dari destinasi PJOK semakin membuka kita untuk lebih meningkatkan kompetensi kita, dan usulan untuk dimasukkan di dalam kurikulum sangat bisa dipertimbangkan. Begitu ya Bapak Ibu. Kiranya itu Bapak Ibu peserta destinasi mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ya? Sudah paham ya? Alhamdulillah. Kalau tadi kita awali dengan bacaan basmalah, maka untuk mengakhiri acara hari ini, maka kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Gerak tubuh sehat, jiwa pun kuat. Guru PJOK selalu semangat, mendidik dengan hati sepenuh jiwa. Generasi hebat tumbuh bersama.